Oke, kita akan lanjutkan ke if else if ya. Nah, jadi di sini kita sama kayak tadi, kita copy paste aja. Nah, kita copy paste aja, kemudian kita ganti atau kita rename. Yang if else tuh kita tambahkan if. Jadi if else if. Nah, gitu ya. Kemudian jangan lupa kelasnya kita samakan if else if. Seperti itu. Kemudian yang ini kita bisa hapus saja ya. Ini kita hapus saja, cetak ini kita tidak perlu. Kemudian ini nama ini kita ganti menjadi grade. Kita akan buatkan pengujian grade ya, yang ini ya. Nah, ini if else if kita akan buat yang sama seperti ini. Kemudian ini kita hapus saja lah dulu ya. Nah, kita hapus semuanya. Nah, kita buatkan begini aja. Oke, silakan siapkan filenya dulu. Teman-teman copy aja if else ini, copy paste, kemudian jadi if else if namanya, jangan lupa kelasnya diubah juga. Lalu isian di public main ini, void main ini kita bersihkan seperti ini ya. Lalu di bawahnya kita akan buat begini. Kita akan mengambil inputan ya. Nah, caranya sama seperti tadi, sys out. Kemudian kita buat inputkan nilai. Nah, misalnya ya. Jadi dia inputkan nilainya apa? Nah, caranya sama kayak tadi, nilai sama dengan input dot next next in ya, karena dia integer. Kemudian di bawahnya kita akan uji grade ya. Nah, uji grade-nya if nilai, kemudian if nilai di atas sama dengan 90, makanya kita tandai dengan pembuka dan penutup kurung kurawal ya. Maka di sini grade sama dengan A. Nah, jangan lupa ya, variabel grade ini sudah kita deklarasikan di atas, tipe datanya adalah string. Maka kita akan menggunakan petik 2 seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita buat lagi pengujiannya. Kita akan buat pengujian yang pertama nih. If nilai lebih besar sama dengan 90, maka grade-nya A. Kemudian kita lanjutkan. Di bawah sini kita tambahkan else. Nah, cuma ini belum selesai ya. Else kita tambahkan lagi if. Nah, gitu ya. Nah, jadi pengujian yang pertama, if nilai lebih besar sama dengan 90, maka grade-nya A. Else selain, nah ini kan artinya selain itu jika, nah langsung dilanjut lagi pengujian selanjutnya gitu ya. Nah, selain itu jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka grade-nya adalah grade sama dengan misalnya di sini B+ ya. Nah, kalau di kampus AB misalnya. Nah, gini ya. Bebas lah ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini boleh di copy paste aja nih. Ini kita else if ini kita copy kemudian pastekan aja. Lalu kita lanjutkan. Jika nilainya lebih besar 70, maka nilainya B. Kemudian else if lebih besar 60, maka nilainya BC. Kemudian else if nilainya 50, maka C. Else if nilainya di atas 40, maka nilainya D. Nah, kita tambahkan pengujian yang terakhir. Pengujiannya, nah kalau pengujian terakhir itu dia sudah tidak menggunakan if ya, karena sudah tidak ada pengujian lagi setelah itu. Langsung aja kita tambahkan grade-nya adalah sama dengan E ya. Jadi kalau misalnya dia tidak ikut ujian misalnya, nah maka nilainya akan seperti itu. Lalu kita tampilkan ya, di sini kita cetak ya, cetak ke layar. Yang mau dicetak apa? Dicetak adalah sys out. Kemudian di sini kita cetak grade. Nah, apa grade-nya? Kita tambahkan variabel grade seperti itu ya. Kalau sudah, silakan di save. Kemudian ini kita CLS dulu. Nah, ini kita CLS dulu ya.
Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, di sini inputkan nilai. Misalnya saya inputnya 90, enter, maka grade-nya adalah A gitu ya. Kalau saya inputkan misalnya 75, maka grade-nya adalah B. Kenapa B? Karena dia masuk ke dalam pengujian di sini ya, pengujian else if. Selain itu jika nilainya lebih besar sama dengan 70, maka dia akan mencetak grade B seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya nilainya 30 gitu ya, dia tidak ikut ujian, maka grade-nya E gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah untuk percabangan if else if ya, if else if seperti itu. Nah, di sini kan if else if dan switch case ya. Nah, di sini kita coba buatkan file baru lah ya. Ini kita copy pastekan ya. Kemudian kita rename lagi, lalu kita ganti menjadi switch ya. S-nya huruf besar, switch atau switch saja lah ya. Nah, kita buat begitu. Jangan lupa kelasnya kita ganti menjadi switch ya. Oke, seperti itu. Nah, lalu di sini kita hapus saja untuk deklarasinya ya. Deklarasinya kita hapus saja. Ini kita nanti deklarasi ulang, kita tinggalkan yang inputan aja. Nah, gini ya. Nah, ini kita buatkan variabel dulu. Variabelnya adalah, silakan teman-teman siapkan filenya dulu ya. File switch ini .java, kemudian jangan lupa kelasnya disesuaikan ya. Di sini kita deklarasikan dulu tipe datanya string. Misalnya di sini kita buat lampu. Nah, kita akan coba buat untuk pengujian lampu lalu lintas gitu ya. Nah, lalu di sini untuk scannernya seperti itu. Di sini di bawahnya kita akan mengambil inputan gitu ya, menggunakan sysout. Inputkan nama warna. Nah, jadi kita akan coba menguji warna gitu ya. Di sini lampu ya, sama dengan dia akan mengambil inputan dari next line ya, seperti itu. Oke, kalau sudah di bawahnya kita uji. Yang kita mau uji apa? Yang kita mau uji adalah lampunya gitu ya, isian dari yang diinputkan. Lampu, oh sorry ya, kita kan menggunakan switch ya, bukan if. Jadi di sini kita menggunakan switch. Kemudian kondisinya apa ya? Apa yang mau diuji? Yang mau diuji adalah lampu. Kemudian kita buka pembuka dan penutup kurung kurawal ya. Jadi di sini switch, kemudian pembuka dan penutup kurung biasa. Lalu variabelnya yang mau diuji apa? Lalu kita lanjutkan dengan pembuka dan penutup kurung kurawal ya. Di dalamnya kita siapkan case. Nah, apa yang mau diujikan gitu. Jadi isiannya ya. Jadi jika lampu itu sama dengan merah, maka nah di sini kita bahasanya begitu ya. Maka di sini kita tandai dengan titik 2 ya. Kemudian di dalamnya kita di bawahnya kita inputkan atau kita tampilkan output. Di sini misalnya lampu merah berhenti misalnya gitu ya. Nah, jangan lupa setelah itu kita langsung break ya. Nah, kita langsung break. Nah, jadi kondisinya cukup sampai di sini, stop gitu ya. Nah, langsung kita lanjutkan lagi ya. Langsung kita lanjutkan lagi untuk pengujian case selanjutnya ya. Ini kita tinggal copy aja. Kemudian di sini kita pastekan. Kemudian merah itu kita ganti misalnya menjadi kuning gitu ya. Lalu lampu kuning gitu ya. Di sini keterangannya lampu kuning harap hati gitu ya. Bukan hari ya, hati gitu ya, hati-hati. Jadi lampu, kalau dia lampu kuning kita cetakkan harap hati-hati gitu ya, mungkin ada sesuatu atau siap-siap lampu merah atau lampu hijau gitu ya. Nah, di sini selanjutnya adalah lampu hijau. Nah, lampu hijau di sini kita cetaknya lampu hijau.
silakan jalan ya. Kita cetaknya silahkan jalan. Kemudian, nah ini kan pengujiannya lampu merah, kuning, hijau aja kan. Nah lalu else, nah kalau di if itu else-nya apa? Kalau di sini adalah default ya. Defaultnya apa? Defaultnya adalah kita akan cetak, atau kita copy aja ya. Kita copy aja sysout ini di bawah default ini. Kemudian di sini kita akan cetaknya warna lampu salah. Warna lampu salah gitu ya. Nah, jadi ini akan kita coba ujikan ya. Nah, ini kita CLS dulu terminalnya. Lalu kita coba uji ya. Kita coba save, kemudian kita run. Lalu kita inputkan warna, misalnya warna hijau. Maka dia akan mencetak lampu hijau, silakan jalan gitu ya. Nah, atau kita coba lampu yang lainnya. Merah. Lampu merah berhenti gitu ya. Kemudian kita coba lagi yang kuning. Nah, kita salah tulis gitu ya, kuning gitu ya. Warna lampu salah ya, harusnya kan KUNING gitu ya. Nah, ini kita belajar mengeja nih. Di sini kuning. Nah, lampu kuning harap hati-hati gitu ya. Nah, jadi sampai di sini kita sudah belajar untuk switch case ya. Jadi percabangan dengan switch seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke percabangan yang terakhir ya. Kita akan menggunakan percabangan bersarang ya. Nah, ini silakan teman-teman copy paste lagi. Yang switch ini boleh ya kita copy paste, kemudian ini kita kasih nama nested lah ya, nested aja atau bersarang ya bahasa ininya. N-nya jangan lupa huruf besar, kemudian di sini kelasnya juga kita kasih nama nested. Seperti itu. Lalu ini variabelnya kita isi, hapus saja ya. Yang di bawah pengujiannya kita hapus saja. Kita akan coba membuat pengujian yang ini ya dari kasus yang ini. Nah, dari flowchart yang ini kita akan coba buatkan aplikasinya ya. Bagaimana implementasinya? Implementasinya yang pertama kita deklarasikan dulu variabel ya. Variabel misalnya kita mau buat program kasir nih ya. Ini kan berhubungan sama kasir kan, karena pertama ditanya kartu member, kemudian dihitung jumlah belanjanya sampai dengan pemberian diskon ya. Misalnya di sini kita deklarasikan variabel ya. Di sini deklarasi variabel ya. Di sini kita menggunakan tipe data integer. Di sini kita akan buatkan variabel belanjaan, kemudian diskon dan yang dibayarkan ya, bayar. Kemudian di sini juga kita buatkan variabel tipe datanya string, nama variabelnya kartu. Kemudian ya cukup ini aja ya. Lalu di sini kita akan mengambil input menggunakan sysout ya. Lalu ln-nya kita hapus saja. Kemudian di sini kita cetaknya apa? Di sini kita cetaknya apakah ada kartu member? Nah, nanti jawabannya ya atau tidak gitu ya. Lalu di sini di bawahnya kita akan tampilkan inputan dan akan kita tampung ke dalam variabel kartu ya. Kartu sama dengan input dot next line ya, karena dia string. Kemudian di bawahnya kita buatkan lagi inputan sysout. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya adalah total belanjaan. Nah, total belanjaannya berapa rupiah gitu ya. Lalu itu nilainya kita tampung ke dalam belanjaan. Belanjaan sama dengan input dot next in ya. Lalu selanjutnya adalah kita akan proses ya, kita akan proses dari inputan di atas. Kemudian di sini proses pengujian lah ya, pengujian. Nah, pengujiannya bagaimana? Apa yang kita harus lakukan pertama kali ya? Yang pertama kita akan uji dulu kartunya. If kartu dot equals ignore cache ya. Nah, jadi
kita kan biasa menggunakan equals ya, dot equals. Nah, jadi di sini ada dua pilihan ya. Kita menggunakan equals. Nah, kalau kita menggunakan equals ini, dia akan menguji huruf besar dan kecilnya. Jadi sensitif ya, case sensitif. Kalau kita menggunakan equals ignore case ini, jadi dia akan mengabaikan huruf besar dan kecilnya ya. Jadi dia akan memperhatikan kata-katanya aja. Misalnya iya ya, misalnya kita tekan huruf kita tuliskan ya, y-nya huruf besar. Kalau kita menggunakan equals, dia akan membaca y itu harus huruf besar ya. Kalau dia tekannya huruf kecil, maka dia tidak akan dibaca gitu ya. Beda dengan ketika kita menggunakan equals ignore case ini, dia akan menguji tanpa memperhatikan huruf besar dan kecilnya gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, jika kita mau menguji string, kita akan menggunakan equals ignore case ini ya, seperti itu. Nah, jadi kita bacanya ya gitu ya. Maka jadi artinya jika kartunya ada ya, jika kartunya ada atau terdapat kartu ya, maka kita uji lagi di dalamnya. If belanjaan di atas 500.000 kelebihan ya, 500.000, maka ngapain ini? Nah, kita akan tampung ya, diskon sama dengan 50.000 ya. Nah, jadi pengujiannya kan tadi begitu ya. Nah, di sini kita lihat jika belanjanya di atas 500.000 maka diskonnya 50, belanjanya di atas 100.000 maka diskonnya 15.000 gitu ya. Nah, kita tambahkan lagi di bawahnya else if, selain itu jika belanjaan di atas 100.000 ya, jadi belanjaan di atas 100.000 maka diskonnya adalah 10.000 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada diskon 10% lah ya. Kemudian else, selain itu diskonnya adalah 0 ya. Jadi tidak mendapatkan diskon kalau misalnya belanjaannya itu di bawah dari 100.000. Nah, ini pengujian yang pertama ya. Jadi ini percabangan yang pertama. Kemudian di sini kan ada else ya. Jadi kalau misalnya dia tidak punya kartu, maka di sini akan ada pengujian lagi atau ada percabangan lagi di dalamnya. Di sini kita uji if belanja lebih besar 100.000 maka diskonnya itu 5.000 ya. Nah, jadi kalau misalnya dia belanjanya di atas 100.000 tanpa ada kartu member, maka dia akan dapat diskon tetap cuma 5.000 saja gitu ya. 5.000 aja yang dia dapatkan diskon. Kemudian else, selain itu maka diskonnya kita berikan 0 ya. Nah, jadi seperti ini ya. Pertama, kita uji dulu. Punya kartu member enggak? Ya. Jika iya, maka kita uji lagi. Belanjanya berapa? Jika di atas 500.000 maka dia akan dapatkan diskon 50.000. Maka selain itu jika belanjaannya 100.000 maka dia akan mendapatkan diskon 10.000. Selain itu diskonnya akan 0 gitu ya. Nah, jadi meskipun dia punya kartu member tapi belanjaannya di atas 100.000 maka diskonnya 0 ya, dia tidak mendapatkan diskon. Setelah itu kita uji lagi. Jika dia tidak memiliki kartu member, kita uji belanjaannya berapa nih. Belanjaannya jika di atas 100.000 maka dia akan mendapatkan diskon 5.000. Selain itu dia akan tidak mendapatkan diskon, seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita buatkan pengujiannya, di bawah kita akan hitung total ya. Hitung total yang harus dibayar. Nah, di sini caranya gimana? Kita sudah buatkan variabel bayar di atas, lalu kita buatkan bayar sama dengan belanjaan dikurang diskon gitu ya. Kemudian kita tampilkan output.
Caranya sysout, kemudian total ya. Total bayar berapa rupiah ya. Nah, yang harus dibayar adalah plus, kita panggil variabel bayar gitu ya. Nah, kalau sudah silahkan di save, kemudian terminalnya kita bersihkan dulu, cls. Lalu kita coba jalankan ya, Nah, di sini kita dibuatkan pertanyaan ya, disuguhkan pertanyaan, apakah ada kartu member? Ya, gitu ya. Sorry, bukan di kodenya tapi di terminal. Ya, misalnya. Nah, di sini ini kan pengujian kita kan huruf kecil ya, huruf kecil. Coba saya menggunakan huruf besar ya. Ya, nah jadi di sini kan kalau namanya string itu kan bisa besar, bisa huruf kecil gitu ya. Misalnya kita huruf besar. Nah, jika huruf besar, maka dia akan tetap melakukan pengujian selanjutnya karena kita bilang iya gitu ya, kita tulisnya iya. Maka di sini total belanjaan kita berapa? Misalnya 550.000. Enter. Nah, maka di sini total bayarnya adalah 500.000. Kenapa 500.000? Karena kita mendapatkan potongan 50.000 gitu ya. Jadi yang harus kita bayarkan cuma 50.000 aja gitu ya. Nah, kita coba lagi run. Kemudian member tidak misalnya gitu ya. Tidak. Nah, kemudian total belanjanya berapa? Misalnya 50.000 aja gitu ya. Nah, maka total bayar adalah 50.000. Kenapa tidak dipotong? Karena yang pertama dia tidak punya kartu member, kemudian yang kedua dia belanjanya di bawah 100.000, maka dia tidak memiliki potongan gitu ya. Oke, jadi sampai sini cukup ya. Kita sudah membahas banyak nih. Yang pertama kita bahas if ya, if tanpa if ya, if doang tanpa else ya. Kemudian kita membahas if else, lalu if else if, kemudian nested, switch dulu ya, switch dulu, kemudian nested ya atau bersarang. Jadi di dalam pengujian ada pengujian lagi gitu ya. Nah, jadi ini sangat bermanfaat ya. Untuk percabangan ini pasti akan kita gunakan di pemrograman apapun ya. Di pemrograman apapun pasti ada yang namanya pengujian gitu ya. Karena ya begitulah aplikasi, di dalamnya semuanya pengujian. Jika iya, jika ini maka apa, jika itu maka ngapain gitu ya. Jadi di program apapun pasti ada pengujian. Jadi ini harus kita pelajari betul-betul ya. Programmer itu memang harus dikuatkan logikanya ya, atau pengujian atau percabangannya gitu ya. Nah, jadi cukup ya, sampai di sini kita sudah membahas banyak tentang percabangan. Kita akan lanjutkan nanti untuk perulangan lagi ya di Java. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas, sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.